Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Berliana, NIM 21042279, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Manfaat etika administrasi negara, 2. Keterkaitan etika dan proses pembangunan, 3. Perilaku kerja organisasi publik, 4. Pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Yang pertama yaitu manfaat etika administrasi negara. 1. Partisipasi masyarakat yang aktif. Etika administrasi negara juga menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat merasa lebih dihargai dan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Etika memainkan peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan dan tindakan yang didasarkan pada etika cenderung menghormati dan melindungi hak-hak individu. Yang ketiga, reputasi yang baik di tingkat internasional. Pemerintah yang menerapkan etika administrasi negara memiliki reputasi yang baik di mata komunitas internasional. Ini dapat membuka peluang kerjasama dan dukungan dari negara lain. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Etika membantu dalam pengembangan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan kepentingan generasi mendatang dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang kelima, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Etika juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan bijak dan tidak dieksploitasi berlebihan. Yang kedua yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Etika dan proses pembangunan memiliki keterkaitan yang erat karena etika memainkan peran penting dalam membentuk arah, karakter, dan dampak dari pembangunan. Berikut adalah beberapa cara di mana etika dan proses pembangunan saling terkait. Yang pertama yaitu keadilan sosial. Etika mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dapat membimbing pembangunan. Hal ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan manfaat pembangunan kepada seluruh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Etika menggarisbawahi perlindungan hak asasi manusia dalam pembangunan. Proses pembangunan yang etis harus memastikan bahwa hak-hak dasar individu seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keadilan dihormati dan diperkuat. Yang ketiga yaitu berkelanjutan lingkungan. Etika membangun juga mencakup pertimbangan etika lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan alam dan melindungi sumber daya alam demi kesejahteraan generasi masa depan. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Etika mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembangunan. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat, dan informasi penting harus tersedia untuk publik. Yang kelima, penghindaran korupsi. Etika berperan penting dalam mencegah korupsi dan dalam proses pembangunan. Prinsip-prinsip etika menurut integritas dalam penggunaan sumber daya publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam yaitu partisipasi masyarakat. Etika mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan merupakan aspek penting dalam pembangunan yang etis. Ketujuh, distribusi kekuasaan dan kekayaan. Etika juga mencakup pertimbangan tentang bagaimana kekuasaan dan kekayaan didistribusikan dalam masyarakat. Pembangunan yang etis berupaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial ekonomi. Yang kedelapan yaitu penghargaan terhadap keragaman. Etika mengajarkan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, dan nilai-nilai dalam pembangunan. Hal ini mencakup menghormati hak-hak minoritas dan melibatkan berbagai kelompok dalam proses pembangunan. 9 yaitu tanggung jawab global. Proses pembangunan juga memiliki dimensi global dan etika memainkan peran dalam tanggung jawab internasional.
Negara-negara memiliki tanggung jawab etis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara lain dan berkontribusi pada penyelesaian masalah global. Dalam praktiknya, pembangunan yang etis melibatkan pertimbangan etika dalam perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari tindakan pembangunan. Etika memberikan kerangka kerja yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan umum, keadilan, dan keberlanjutan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Yang ketiga yaitu perilaku kerja organisasi publik. Perilaku kerja dalam organisasi publik merujuk pada cara pegawai atau anggota organisasi pemerintah bertindak, bekerja sama dan berinteraksi pada konteks pelayanan publik dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perilaku kerja dalam organisasi publik. Yang pertama yaitu integritas. Integritas adalah salah satu aspek penting dalam perilaku kerja dalam organisasi publik. Pegawai pemerintah diharapkan untuk bertindak dengan jujur, tidak memihak, dan tidak terlibat dalam korupsi. Integritas adalah fondasi dari etika dalam pelayanan publik. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Pegawai pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban kepada atasan, lembaga pengawasan, dan masyarakat umum. Ini mencakup melaporkan hasil kerja, penggunaan data publik, dan kebijakan yang diimplementasikan. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Organisasi publik harus menjalankan tugasnya secara terbuka, memberikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat, dan menghindari tindakan atau kebijakan yang tidak transparan. Yang keempat, pelayanan publik yang berkualitas. Pegawai pemerintah harus fokus pada memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara. Mereka harus merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efisien, serta menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang adil. Pengambilan keputusan dalam organisasi publik harus didasarkan pada pertimbangan yang ada dan objektif, mengabaikan preferensi pribadi atau kepentingan politik. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat yaitu perilaku kerja yang etis dan profesional dalam organisasi publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, memastikan pelayanan publik yang berkualitas, dan mencapai tujuan pemerintah yang lebih luas. Etika dan integrasi adalah fondasi dari perilaku kerja yang sukses dalam sektor publik. Yang keempat, pelaksanaan bagi pelanggaran etika. Pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika adalah konteks organisasi publik atau sektor pemerintah adalah suatu langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah atau anggota organisasi tetap memenuhi prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada individu untuk tidak melanggar kode etik atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta untuk menghindari konsekuensi negatif dari pelanggaran etika. Berikut adalah beberapa langkah yang umumnya terkait dengan pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Yang pertama yaitu identifikasi pelanggaran etika. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pelanggaran etika yang telah terjadi. Ini melibatkan penyelidikan dan penilaian atas perilaku atau tindakan yang diduga melanggar kode etik atau norma-norma etika yang berlaku. Yang kedua, proses penilaian. Setelah melanggar etika identifikasi, biasanya ada proses penilaian yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana pelanggaran tersebut serius. Proses ini melibatkan beberapa bukti, wawancara dengan individu terkait, dan pertimbangan berbagai faktor. Yang ketiga, penegakan kode etik. Organisasi atau lembaga pemerintah harus memiliki peraturan dan atau kode etik yang jelas untuk mengatur perilaku anggota atau pegawai. Sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kode etik tersebut. Penegakan kode etik harus adil dan transparan. Yang keempat yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif adalah tindakan yang dapat diambil oleh organisasi atau lembaga pemerintah untuk menegakkan kode etik. Sanksi ini bisa berupa peringatan tertulis, sanksi disiplin, penurunan pangkat,
penundaan kenaikan gaji, atau pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan yang berlaku. Yang kelima itu prosedur banding atau peninjauan. Penting untuk menyediakan mekanisme banding atau peninjauan bagi individu yang merasa bahwa sanksi yang diterima tidak adil atau tidak berdasar. Proses ini harus adil dan independen. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya organisasi yang mempromosikan integritas etika dan kepatuhan terhadap norma-norma etika yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.